Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan ya belajar kita. Kalau di sini ada apa ini? Nanti ada garis bilangan seperti ini. Apa yang akan kita pelajari adalah tentunya kalian sudah bisa menerka ya. Ya, kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu apa? Mari kita lihat. Kalau diperhatikan pada garis bilangan ini, di sini ada 0, ya tentunya netral. Kita akan melihat setelah 0 itu ada angka 1, 2, 3 seterusnya sampai 9 akan terus ya. Jadi ini ada yang sebelah kanan. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini bilangannya adalah positif ya. Jadi kalau ini bilangan positif atau kalau mulai dari angka 1, 2, 3 sampai 9 dan seterusnya, ini boleh diambil satu kesimpulan, ini adalah merupakan bilangan asli mulai dari angka 1. Selanjutnya kita lihat yang di sebelah kiri, ini ada negatif 1 sampai negatif 2, negatif 3, seterusnya ya. Jadi ini yang ke sebelah kiri, ini bentuknya adalah negatif, ini merupakan bilangan bulat negatif. Jadi kalau kita simpulkan dari garis bilangan ini, sebenarnya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan 0, bilangan negatif ya. Misalnya sini dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, di sini dari sini ya, min 3, min 2, min 1 di sini seterusnya ke sana sebelah kiri. Dan notasinya boleh dituliskan seperti ini. B sama dengan min 3 ke sebelah kiri seterusnya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah pengertian daripada bilangan bulat. Kita lihat yang berikutnya, teman-teman. Kalau diperhatikan sebenarnya bilangan bulat ini ada bilangan lain yang berada di dalamnya. Itu antara lain ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini merupakan bilangan cacah. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya merupakan bilangan ganjil. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya merupakan bilangan genap. Nah, ada juga bilangan cacah kuadrat ya, 0, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Ada juga sini bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Secara sederhana kita membandingkan bilangan bulat yang kedua ya. Jadi kalau membandingkan itu biasanya digunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Ya, ini bisa dipahami karena sudah cukup familiar. Ada angka 10, ini tentunya lebih besar dari 8. Jadi ini 10 di sini ya. Ini kebetulan belum ada, kita tulis. 10 ini ya lebih besar daripada 8. 8 posisinya di sini karena letaknya di sebelah kanan 8. Jadi perlu kita ketahui garis bilangan itu kalau ke arah sebelah kanan sana itu nilainya akan semakin besar. Kebalikannya, kalau di sini ke sebelah kiri, ya dari 0 maksudnya, sebelah kiri dari 0 ini nilainya akan semakin mengecil. Nah, makanya di sini yang B, negatif 7 yang ini, nilainya kurang dari 5. Ya, kenapa? Ya, karena negatif 7 itu terletak di sebelah kiri dari 5. Makanya dia kurang dari. Itu cara kita membandingkannya. Untuk selanjutnya, ya, bagaimana dengan penjumlahan dan sifatnya? Ini salah satu rumus penting di sini dalam penjumlahan. Ini kalau kita perhatikan ada A plus negatif B, itu akan sama dengan A min B. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada 4 ditambah negatif 10, itu sama artinya dengan 4 dikurang 10. Hasilnya adalah negatif 6 ini. Ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifatnya sekarang. Sifat-sifat daripada penjumlahan itu yang pertama komutatif. Komutatif apa? Komutatif itu sebenarnya pertukaran. Jadi ditukar. Misalnya sini A plus B, itu sama. Hasilnya juga B plus A. Pertukaran seperti apa? Jadi misalnya di sini 5 ditambah 4 itu sama artinya dengan 4 ditambah 5. Ini sama. Ini kalau penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Yang selanjutnya asosiatif. Di mana sini A ditambah B ditambah C itu sama dengan A plus B tambah C. Kalau dalam penjumlahan yang di dalam kurung, dalam operasi bilangan itu dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini asosiatif itu sebenarnya apa? Asosiatif itu pengelompokan atau dikelompokkan. Nah, di sini misalnya ada angka, taruhlah ada 3 tambah 4 dalam kurung ya. Terus ditambah 5, ini maka akan sama dengan, akan seperti ini. Jadi ini kalau kurungnya di depan, ini jadi di belakang. Ini hasilnya sama ya kan? 3 tambah 4 ya 7 kan? Tambah 5, 12. Sedangkan ini yang di dalam kurung dulu, 4 tambah 5, 9. Ditambah 3 ya sama 12. Jadi hasilnya sama. Berarti dia berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya adalah bersifat tertutup. Jadi A ditambah B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B hasilnya juga bilangan bulat. Jadi tertutup. Artinya apa? Kalau misalnya kita ambil contoh, misalkan ini ada angka negatif 10. 10 ditambah 8. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif
2. Nah, jadi kalau tertutup kita lihat, sini ada A tambah B adalah bilangan bulat. Negatif 10 bilangan bulat bukan? Iya, 8 bilangan bulat, betul. Hasilnya pasti juga bilangan bulat. Berapa ini? Min 2. Min 2 adalah bilangan bulat. Makanya dia bersifat tertutup. Itu pengertiannya. Yang selanjutnya itu mempunyai identitas. Misalnya sini A ditambah 0, itu sama dengan A. Maka 0 disebut identitas penjumlahan. Artinya apa? Misalnya di sini negatif 7. Negatif 7 ditambah dengan 0, ini hasilnya akan sama dengan, iya, akan sama dengan negatif 7 juga kan? Nah, nolnya ini disebut namanya identitas penjumlahan, karena dijumlahkan berapa saja dengan 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri kan? Selanjutnya yang inverse penjumlahan. Ini ada A ditambah negatif A, itu sama dengan 0. Maka negatif A disebut inverse dari penjumlahan A. Nah, inverse itu apa? Inverse itu sebenarnya lawannya. Jadi kalau misalnya di sini 7, ya, ditambah dengan negatif 7, itu hasilnya adalah, iya, 0. Nah, jadi 7 ini ditambah negatif 7 ini sebenarnya merupakan inverse penjumlahan dari 7. Jadi lawannya teman-teman ya. 7 ini kalau 10. Ya 10 berarti inverse-nya negatif 10. 100 inverse-nya negatif 100. Selanjutnya adalah pengurangan. Di mana sini ada A min B itu sama dengan A ditambah min B. Ini sama kayak penjumlahan yang tadi ya, pengurangan kebalikannya. Jadi A min B itu artinya sama dengan A ditambah min B. Contohnya seperti ini. 5 dikurangi 3 itu akan sama artinya 5 ditambah negatif 3. Hasilnya berapa? Ya 2 ini kan. Hasilnya 2. Jadi 5 dikurang 3 kan 2 ya. 5 ditambah negatif 3 ya 2. Jadi sama ya. Nah, contoh yang berikutnya ada juga di sini 6 dikurang negatif 7. Nah, ini tentunya teman-teman masih ingat kalau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif seperti ini berubah tanda jadi positif. Makanya nilainya jadi 13. Nah, mudah ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah perkalian dan sifat-sifatnya. Nah, ini ada contoh 3 kali negatif 4. Itu artinya negatif 4 tambah negatif 4 tambah negatif 4. Ya, jadi boleh dikatakan perkalian itu penjumlahan yang berulang. Negatif 4-nya sebanyak 3 kali. Masih ingat teman-teman kalau bilangan positif dikali dengan positif, ya hasilnya pasti positif. Dan ini kalau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Dan negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau 8 kali 8 berarti positif kali positif ya. Hasilnya nampak. Kalau 8 kali negatif 8 artinya positif kali negatif. Hasilnya negatif 64 ya. Nah, di sini negatif 8. Ini negatif kali positif. Negatif 8 kali 8 hasilnya negatif 64. Sekarang kalau negatif kali negatif, negatif 8 kali negatif 8 ya 64. Ini positif. Intinya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifatnya itu ini dalam perkalian berlaku. Kita lihat di sini yang pertama itu sifat-sifatnya dalam perkalian itu komutatif, jadi pertukaran. Misalnya sini 10, kita kalikan dengan 5, ini sebenarnya sama artinya ya. Karena komutatif bertukar, ini B kali A, yaitu 5 kali 10. Teman-teman pasti tahu ya, 10 kali 5 50, 5 kali 10 ya 50. Jadi seperti itu. Asosiatif tadi adalah pengelompokan, jadi dikelompok-kelompokkan seperti penjumlahan yang awal tadi. Jadi ini sama, misalnya kita ambil contoh di sini, taruhlah 10 kali 5, terus kita kalikan 2. Juga sama di sini ya, berarti 10 hanya kali yang dalam kurung gantian 5 kali 2. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini 10 kali 5 50 kali 2 ya 100 kan? 10 ya, yang dalam kurung terlebih dahulu 5 kali 10 5 kali 2 10 kali 10 berarti 100 juga. Sama ya berarti ya hasilnya. Yang ketiga, itu tertutup. Jadi misalkan sini A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B hasilnya juga bilangan bulat. Contohnya misalkan sini adalah 8 kali negatif 7, ya, ini kan positif kali negatif, hasilnya pasti negatif ya. Kita tulis dulu, ya. Jadi hasilnya berapa? Iya, negatif 56. Kita cek di sini maksudnya tertutup di sini. 8 bilangan bulat bukan? Dan bulat. Negatif 7 bilangan bulat, ya. Hasilnya negatif 56 bilangan bulat bukan? Bilangan bulat negatif. Jadi berarti dia bersifat tertutup. Itu maksudnya. Nah, di sini yang keempat, itu mempunyai unsur identitas. Misalnya P kali 1 itu sama dengan P. Maka 1 adalah unsur identitas perkalian. Artinya seperti apa? Jadi P itu bilangan sembarang saja, yang penting bilangan bulat ya. Taruhlah di sini misalkan adalah 12 saja. 12 misalnya kita kalikan dengan 1, itu hasilnya adalah ya 12 kan? Nah, jadi berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, 1 ini namanya adalah identitas dari perkalian. Berapapun itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi dia identitas. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada inverse. Inverse perkalian.
Jadi ini P kali 1 per P itu sama dengan 1. Maka 1 per P ini adalah inverse perkalian dari P. Maksudnya seperti apa? Kita lihat P ini misalkan sama ini ya, 12 taruhlah. 12 ya, kita kalikan dengan jadi 1 per P. 1 per P ya 1 per 12 kan? Nah, kalau kita kalikan, ini bisa kita coret ya, kita kalikannya ya. Ini juga sama, kita sederhanakan. Ini ketemu 1 kan? Nah, tinggal 1 kali 1. Berapa itu? Ya 1. Nah, makanya di sini 1 per P ini inverse dari perkalian dari P. Kalau 100 berapa inverse-nya? Ya 1 per 100. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya, sifat selanjutnya itu adalah distributif. Jadi misalnya ada A kali B plus C, itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini namanya karena di sini penjumlahan dalam kurung ini, maka sini adalah distributif terhadap penjumlahan. Kalau pengurangan, ini A kali B min C, yang dalam kurung ini dikurang. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. A kali B dikurang A kali C. Seperti ini. Nah, ini namanya distributif terhadap pengurangan. Kita ambil contoh bilangannya. Seumpamanya di sini ada angka 7. A-nya. Ini kita kalikan dengan misalkan B-nya 2 ditambah 3 misalkan. Nah, ini sebenarnya sama nanti hasilnya ya. Jadi A-nya itu adalah 7. Ini kita kalikan dengan 2. B-nya karena 2 ya. Ini kita tambah dengan 7 dikali 3. Jadi kalau ini kita kerjakan dalam kurung dulu, kan 2 tambah 3 berapa? 5 ya. 5 kali 7, nah akan ketemu 35. Ini 7 kali 2 kan berapa? 14. 14 kalau 7 kali 3, 21. 14 tambah 21 berapa? Ya 35. Hasilnya sama-sama 35. Makanya dia berlaku distributif terhadap penjumlahan. Distributif itu artinya disebar. Jadi penyebaran itu distributif. Kalau pengurangan ya sama. Misalkan di sini 7 ya, seperti penjumlahan itu. Misalkan angkanya tidak saya rubah ya. Ini akan sama dengan berarti 7 kali 2, terus kita kurang dengan 7 kali 3. Kita hitung di sini 2 kurang 3 kan min 1 ya. Kali 7 berarti negatif 7. Nah, sekarang 7 kali 2 kan 14 ya. Nah, ini kita kalikan juga. 7 kali 3 berapa? 21. Berarti 14 kurang 21 berapa itu? Negatif 7. Nah, makanya di sini berlaku yang namanya distributif atau penyebaran ya, terhadap pengurangan. Itu. Kita lanjutkan. Teman-teman, ini ada perpangkatan dan sifat-sifatnya. Nah, di sini pangkat. Misalnya A kuadrat itu sama dengan A kali A ya. Jadi A sebanyak 2 faktor. Karena pangkat 2. Kalau A pangkat 3 ya A kali A kali A sebanyak 3 kali ini kan ya. Makanya A sebanyak 3 faktor. A pangkat 4. Ya A-nya kali A kali A kali A kali A juga. Seperti itu dan seterusnya. Nah, sifatnya bagaimana? Misalnya sini adalah yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. A ini bilangan pokok. Ya, ini sama bilangan pokoknya. M dan N ini merupakan pangkatnya. Jadi misalkan ini ada angka 2 ya, pangkat 3 seumpamanya seperti ini. Ini terus kita kalikan dengan 2 pangkat 4 seumpamanya. Nah, ini sebenarnya hasilnya ini bilangan pokoknya kita tulis dahulu ya. Bilangan pokoknya adalah 2. Ya, tinggal ini M ini N kita jumlahkan 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, seperti itu mudah kan ya? Kalau pembagian bagaimana? Nah, ini A pangkat M, kalau dibagi dengan A pangkat N, itu artinya sama dengan A, cara pengerjaannya, M dikurang N. Nah, itu misalnya di sini ada angka 7, nah, pangkat 6. Kita bagi, bilangan pokoknya harus sama ini ya, 7 bilangan pokoknya. Misalnya pangkat 2. Nah, ini sama dengan, nah ini bilangan pokoknya kita tulis dulu 7, tinggal berapa? 6 dikurangi 2. Berapa itu? Iya, 4. Mudah kan teman-teman ya? Itu kalau pembagian dikurang ya, jangan lupa. Nah, sekarang kalau bentuk yang ketiga ini, misalnya ada C, yang C ini, A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini sebenarnya tinggal A, M sama N yang dikalikan. Jadi, contohnya misalkan ada bilangan, taruhlah di sini 3, misalkan pangkat 2 ya. Nah, terus dipangkatkan lagi bentuknya seperti ini. Nah, misalkan sini pangkatnya 3. Maaf, tulisannya seperti ini. Nah, jadi ini bilangan pokoknya adalah angka 3, kita tulis 3. Nah, ini tinggal kita kalikan saja yang ini. 2 dikali 3 berapa? 6. Kita tulis di sini. Nah, jadi tinggal pangkat 6. Sekarang, untuk yang selanjutnya, itu untuk M bilangan ganjil, maka di sini negatif A pangkat M itu sama dengan sini min A pangkat M. Artinya apa? Di sini seperti ini. Misalkan ada angka negatif 2, pangkatnya itu kan ganjil. Kalau ganjil berapa? Misalkan 3. Ganjil, pokoknya bilangan ganjil. Ini makanya akan sama dengan ini negatifnya kita tulis dulu, karena hasilnya pasti negatif. Nah, di sini berapa? Kita tulis ini angka 2.
Ini pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, maksudnya seperti apa? Ya ini kalau misalnya min 2 pangkat 3 kan min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya berapa? Negatif 8 kan ya? Nah, seperti ini. Nah, ini negatifnya kita tulis dulu. Ini 2 pangkat 3. Berapa? 2 kali 2 kali 2 ya? 8. Maksudnya kalau dikerjakan nanti seperti itu kalau dalam penerapan soal. Selanjutnya ada A kali B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Maksudnya apa? Misalnya di sini bilangan pokoknya berarti berbeda. 2 kali 3 misalkan seperti ini. Kita pangkatkan berapa ya? Misalkan pangkatkan 4. Nah, ini karena bilangan pokoknya berbeda, 2 sama 3. Nah, ini kita buat masing-masing. Ini 2 pangkat 4. Nah, terus ini kita kali dengan berapa? 3 pangkat 4. Nah, jadi nanti dikerjakan sendiri-sendiri. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Nah, itu. Terus ini 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 baru kita kalikan. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk soal seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sini adalah akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Kita lihat di sini ya, akar pangkat 2, akar pangkat 3. Ini saya rasa teman-teman sudah terbiasa. Ini ada akar pangkat 2, itu akar kan seperti ini ya. Nah, misalnya akar dari 144 itu berapa? Nah, di sini sebenarnya adalah ya 12. Ya, kenapa? Karena 12 kali 12 adalah 144. Makanya dia merupakan akar kuadrat dari 144. Nah, ini kalau kita tulisnya seperti ini. Akar pangkat 2 ya. Nah, kalau akar pangkat 3 bagaimana? Ya, akar pangkat 3 ya seperti ini. Contohnya misalkan akar pangkat 3 dari yang mudah saja ya, 8 misalkan. Nah, ini berapa? Akar pangkat 3 dari 8 adalah ya 2. Kenapa? Karena kalau di sini 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, ini cara yang umum saja atau ini bisa menggunakan poin faktor. Baik teman-teman ya, mungkin itu dulu ya. Nanti kita ke pembahasan soal yang lebih detail insya Allah ya. Ada kekurangan itu adalah murni dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang runtut, kurang bisa dimengerti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Demikian. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.